Nikat, Nikat, ada apa? Kau tidak apa-apa? Kenapa kau ketakutan? Kenapa wajahmu kau dekatkan di situ? Nasma, tadi malam aku dengar suara di sini, di pipa ini. Suara? Aku tidak dengar suara apa-apa. Pasti pipanya bocor. Tidak, Nasma. Aku dengar ada beberapa suara. Aku mendengar suara isakan tangis. Aku mendengar itu adalah suara wanita. Nikat, mana mungkin ada isak tangis suara wanita di situ? Ini pasti suara air. Kadang-kadang kita membayangkan suara yang aneh saat kita mengantuk. Nasma, bukan hanya itu saja. Nasma, saat aku mau mencuci wajahku, aku dengar ada suara di sini. Dan aku juga melihat ada sosok, bayangan. Bayangan? Bayangan siapa? Siapa? Aku tidak tahu. Saat aku melihat bayangan itu. Bayangannya menghilangkan? Nikat, wajahmu itu seolah-olah kau baru saja melihat hantu. Hantu? Tenang ya. Farhan kan sedang tidak ada. Kau sendirian di ruangan ini, kau pasti ketakutan. Tapi tidak ada apa-apa. Sekarang sarapan dulu ya, ayo. Hantu. Apa yang kau lakukan? Aku bertanya padamu, Dilsat. Apa yang kau lakukan? Tinggalkan dia. Aku sedang membasuh Rashid. Dia harus dibersihkan. Aku tahu itu. Aku di sini untuk merawatnya. Kau tidak perlu merawatnya. Berikan padaku. Aku bahkan bisa melakukan ini. Karena aku juga istri Rashid. Kalau kau memang ingin menolong Rashid, tolong ambilkan obatnya. Terima kasih. Haider itu aneh. Satu yang pasti, walau aneh, tapi dia itu baik. Dia sudah berjanji kalau dia akan membawa senyuman ke wajah Humaira. Dan aku akan membantunya. Kau belum bertemu dengannya kan? Malam ini kita ketemu ya. Tapi kau mau pergi kemana, Tuan Kan? Nona Faruqi, sebenarnya aku membuat rencana ini buru-buru, jadi aku lupa mengatakan padamu. Aku akan pergi ke Indore. Ya Allah, kau ini kenapa, Tuan Kan? Apa? Kenapa kau gugup mengatakan itu di depanku? Aku tahu kau tidak ingin tinggal bersama dengan orang-orang itu, tapi tidak berarti begini cara memenanganinya. Katanya kau akan tinggal di sini. Tapi tiba-tiba akan pergi keluar kota. Kenapa, Tuan Kan? Apa yang harus kulakukan? Aku tidak bisa menerima orang-orang seperti itu.
Tapi kau bisa menerima Bibi dan aku, kan? Lalu kenapa kau pergi? Nona Faroki, aku tidak ingin meninggalkan kau dan juga ibuku sendirian. Tapi kalau aku tinggal di sini, aku hanya akan menambahkan masalah saja pada ibuku. Dengar, Tuan Kan. Kau tidak harus marah pada dirimu sendiri. Semuanya akan baik-baik saja. Tolong jangan pergi. Maaf Nona Faroki, aku sudah terlambat. Tolong kau jaga ibu baik-baik. Dan jaga dirimu. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Foto ini sudah aku rubah. Aku yakin dengan keadaan begini, Zoya tidak akan sanggup berhadapan dengan siapapun di masyarakat. Ejekan tidak akan membuat perbedaan apapun untuk Dilsat. Tapi lihat saja, ketika dia melihat mertua putrinya itu sudah difitnah sampai seperti ini, dia tidak akan bisa menerimanya. Halo, Hunaira, datanglah ke kamarku cepat. Hunaira, tolong datang cepat ke sini. Ah, apa yang terjadi? Kau baik-baik saja? ini akan terdengar aneh, tapi bisakah kau menggaruk punggungku? Apa? Eh, ini gatal sekali. Apa mereka memukul kepalamu juga ya? Eh. Bagaimana kau berpikir kalau aku akan melakukan hal seperti itu? Oh begitu. Sulit dipercaya aku dalam kondisi seperti ini itu karena kau. Aku tidak memintamu untuk membantu. Tapi aku memintamu untuk membantu. Aku dipukuli waktu melindungimu dan bahkan tidak mengeluh. Lalu, bisakah kau melakukan sesuatu yang lebih dari itu? Eh, 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 Tolong cepat sedikit. Eh, eh, Kiri, kiri, kiri. Eh, eh, Kanan, kanan, kanan. Jangan garuk terlalu keras. Tolong sedikit lebih lembut saja ya. Eh, Tidak sepelan itu menggelitiku. Eh, Boleh minta satu hal, jangan pakai penggaris, pakai tanganmu saja. Hai Hunaira, Jangan menyebut namaku. baiklah aku tidak akan menyebutnya. Tolong berikan selimut itu padaku ya. Ah. Letakkan dari sisi lainnya. Sudah, Eh, selesai. Hunaira, Apalagi sekarang? mulai sekarang aku akan mengaturnya sendiri. Itu lebih baik. Kalau kau tidak bisa mengatur sendiri, sebaiknya kau minta saja orang lain untuk membantumu. Aku tidak mau berurusan denganmu lagi. Minta orang lain untuk membantu. Bagus sekali.
Ya ampun, kau membuatku begitu tidak berdaya. Aku diberikan makanan tapi aku menjatuhkannya. Nuzhat, Iya, maukah kamu membantuku dengan makanan ini? maaf. Tolonglah. Nuzar, Iya, kau siapkan saja makan siang untuk Bibi Dilsat. Aku akan membantunya. baik. Aneh sekali. Saat aku minta untuk membantuku, kau meminta untuk mencari bantuan orang lain. Saat aku mencari bantuan lain, kau merasa cemburu. Cemburu? Hmm. Dengar ya, kau harus menjauh dari Nuzar. Dia itu belum dewasa. Dia tidak bisa melihat kebenaran di balik daya tarikmu. Memangnya apa kebenaran di balik daya tarikku, ha? Apapun itu, aku tidak peduli. Hmm. Karena daya tarik yang kau punya tidak akan mempengaruhiku. Dengar, Hunaira. Sudah cukup. Makanlah dengan tenang. Siapa? Siapa? Assalamualaikum Tuan Sidik. Waalaikumsalam Tuan Ahmed, apa kabar? Aku baik-baik saja. Kami ingin mendiskusikan pemilihan masyarakat setempat, jadi kami berpikir untuk mengunjungimu. Sama-sama, mari silakan duduk. Aku baru saja kembali dari Delhi. Tahun ini di Delhi 70% orang memberikan suara. Mari silakan duduk, ayo. Terima kasih. Ini terlihat baik bahwa pemuda negara ini berpartisipasi dalam politik. Mereka adalah masa depan bangsa sepenuhnya. Bukankah dia gadis yang sama? Ya, dia adalah gadis yang sama. Aku minta maaf. Aku berpikir bahwa kau dan keluargamu adalah orang yang menghormati tradisi dan budaya kita. Tuan Ahmed, kami menghormati tradisi kami. Tuan Sidik, lalu apa yang dilakukan gadis ini di sini? Bagaimana kau membiarkan dia melakukan hal itu? Memangnya apa yang sudah dilakukan? Dia berpakaian tidak sopan. Dia berpakaian minim sehingga kita akan merasa malu untuk melihatnya. Kau ini bicara apa? Maaf untuk mengatakannya Tuan Sidik. Kau menyadari apa yang terjadi di Delhi, tapi kau tidak tahu apa yang terjadi di rumahmu sendiri. Tunjukkan pada Tuan Sidik. Lihatlah, ini sudah disebarkan di jalan. Perhatikan baik-baik.
Aku pernah dengar bahwa itu adalah kegelapan. Dan hari ini aku menyaksikannya. Tuan Sidik, kau mengajarkan etika kepada semua orang. Tapi wanita dari keluargamu terlibat dalam tindakan yang tidak tahu malu. Aku minta maaf, Tuan Sidik. Kami terpaksa meninggalkanmu. Ayo. Apa yang sekarang kau pikirkan? Seharusnya kau berpikir sebelum foto itu dicetak. Itu bukan fotoku. Ini memang wajahku. Tapi tubuhnya bukan tubuhku. Benarkah? Kau pikir kami buta? Tidak melihat siapa yang ada di foto ini? Kalau bukan dirimu yang di foto ini, lalu siapa? Foto ini hasil foto editan dari program komputer. Bahkan aku bisa melakukannya. Semua orang juga bisa mengedit foto seperti ini. Aku tidak difoto seperti ini. Bahkan kalau aku melakukannya, aku tidak akan menyembunyikannya. Kau tidak hanya tidak tahu malu, tapi kau juga seorang yang pembohong. Sekarang setelah kau tertangkap, kau berbohong kepada kami. Aku tidak berbohong. Bagaimana caraku untuk meyakinkan kalian agar kalian tahu kalau Cukup. foto ini... Jangan banyak bicara. Jangan berdebat. Reputasi keluarga kami dipertaruhkan karena fotomu itu. Dan kami tidak bisa menerima aib yang sudah kau berikan pada keluarga ini. Jadi sekarang sebaiknya kalian pergi dari rumahku. Kenapa kami harus pergi? Aku tidak menerima apapun yang kalian katakan. Aku sudah memberitahu kalau ini bukan fotoku. Foto ini sudah dirubah. Kenapa kalian tidak mendengarkanku? Kenapa? Karena mereka tidak ingin mendengarkan apapun. Mereka mendengarkan dan mereka hanya mau melihat apa yang mereka mau. Dan sekarang, mereka ingin kita pergi dari sini. Dengar Razia, pertama-tama, gadis dalam foto itu bukanlah Zoya. Dan kedua, meskipun kalau itu adalah Zoya, itu bukanlah kesalahan fatal yang akan bisa mempermalukanmu sehingga kau menendangnya keluar dari rumah. Kau mungkin mempertimbangkan kesalahannya. Tapi bagi kami itu dosa. Aku pemimpin di kota ini. Jika orang yang tinggal di rumahku terlibat dalam tindakan tidak tahu malu seperti itu, bagaimana aku akan membimbing para masyarakat? Dibutuhkan bertahun-tahun untuk mendapatkan kehormatan. Namun kehormatan itu ternoda hanya dalam satu saat. Aku tidak bisa membiarkan reputasi keluargaku yang ternoda karena orang luar. Tolong maafkan aku Tuan Sidik. Kalau reputasimu bisa ternoda karena kebohongan, maka aku benar-benar minta maaf padamu. Untuk mengatakan bahwa fondasi keluargamu sangat lemah. Dibutuhkan bertahun-tahun untuk membangun reputasimu, tapi mungkin bisa hancur hanya dalam sekejap. Kalau reputasimu begitu lemah, maka kebohongan bisa saja menghancurkannya. Aku minta maaf. Kalau reputasimu tidak cukup nyata. Apa katamu? Kenapa kau memaafkan orang-orang ini yang tidak tahu malu? Kenapa tidak kau minta mereka meninggalkan rumah kita? Kau tidak punya hak memanggil orang lain tidak tahu malu. Dengar Razia, aku menantangmu untuk meminta Zoya atau aku untuk meninggalkan rumah ini. Zoya tidak akan meninggalkan rumah ini. Dan aku juga tidak akan melakukannya. Ya,
Kau boleh menghina kami dan melemparkan kami keluar dari rumah ini. Tapi aku harap kau sadar kalau hal itu akan sangat buruk. Terutama untuk reputasimu. Kami tidak ingin membuang-buang waktu kami hanya untuk bicara denganmu. Tolong beritahu gadis ini untuk tidak memakai pakaian seperti itu di masa mendatang. Sebentar. Aku minta maaf karena aku bicara seperti itu. Caraku berpakaian tidak akan kuubah. Aku sudah memberitahu ini bukan fotoku. Ini sudah dirubah. Anggap saja kalau itu sudah dirubah. Tapi harusnya kau berpikir, kenapa ada seseorang yang mau merubah fotomu seperti itu? Kenapa tidak orang lain saja? Itu karena kau dianggap gadis yang tidak punya moral sama sekali. Mungkin saja pernyataan itu tidak penting untukmu. Tapi itu penting sekali untuk keluargaku. Keluargaku ini keluarga terhormat. Tidak mungkin aku membiarkan begitu saja. Kau harus pergi dari rumahku. Baiklah. Aku siap melakukan seperti yang kau katakan. Tapi ada syaratnya. Pergi dan bawa orang yang telah melakukan sesuatu padaku yang begitu keji. Lalu hukum dia. Karena telah melakukan sesuatu yang menjijikan. Setelah itu kemauanmu akan kupatuhi. Hei, tunggu. Berani sekali kau ya. Meninggalkan aku yang sedang bicara. Kau tidak boleh pergi begitu saja. Kenapa dia tidak bisa? Kalau kau bisa mengabaikan kebenaran, kenapa dia tidak bisa mengabaikan apa yang kau katakan? Apa kau mencoba untuk mencari tahu dan mencoba melakukan sesuatu yang begitu menjijikkan? Aku akan memberitahumu, karena kau ingin reputasi Zoya hancur. Makanya kau ingin supaya Zoya difitnah. Dan aku tidak perlu memberitahu padamu, Razia, siapa yang mendapatkan keuntungan dari itu. Apa maksudmu bicara begitu? Apa kau akan mengatakan, aku yang melakukan semua ini? Aku hanya berusaha untuk menyelamatkan reputasi keluargaku. Gadis ini mencoba untuk menodainya, dan reputasi keluargaku akan hancur di hadapan orang. Zoya bukanlah gadis seperti itu. Dia berasal dari keluarga yang baik. Benarkah? Dari keluarga baik-baik. Bahkan dia sendiri tidak tahu siapa orang tuanya. Lalu bagaimana mungkin dia tahu siapa keluarga besarnya atau siapa keturunannya? Bagaimana kau bisa menilai kalau dia itu wanita baik? Sementara kau sendiri tidak pernah tahu siapa keluarga Zoya sebenarnya. Jadi aku rasa tidak pantas membahas masalah ini. Dan cerita-cerita akan palsu. Sama seperti gambar itu. Aku tidak tahu apa yang benar dan apa yang tidak. Yang aku tahu adalah bahwa orang-orang berbicara tentang pakaiannya. Ini membuat nama baikku tercemar. Dengar Tuan Sidik. Hal sedang meledak di luar masalah ini. Percayalah kalau Zoya tidak seperti itu. Seseorang telah memainkan lelucon kotor. Ini adalah masalah sepele. Tapi kalau kita memperhatikan itu bisa berubah menjadi sesuatu yang jahat. Jadi itu akan lebih baik kalau kita melupakan hal ini. Dengan berjalannya waktu, aku yakin semuanya akan kembali tenang. Semoga kau bisa memahami hal ini. Ayo Zoya. Semua pasti akan tenang. Kalau aku membiarkan hal ini terjadi. Aku berani jamin
dia akan lebih menguasai rumah ini dari sebelumnya. Aku yakin sekali. Halo, Farhan. Kapan kau akan pulang? Tidak. a- m- m- aku hanya ingin tahu saja. Tolong katakan padaku, kapan kau akan pulang? Halo? Farhan? Nanti aku telepon lagi ya. Sampai nanti. Suara apa itu? Di sini tidak ada orang. Tapi siapa yang memecahkan ini? Biar aku bersihkan. Ya ampun, Nikat. Ada apa? Apa itu pecah? Sini, biar aku bantu membersihkannya. Tidak usah, Ibu. Biar aku saja yang bersihkan ya. Biar aku saja. Tidak, sudah selesai, Ibu. Tenang saja. Berikan padaku, aku akan membuangnya. Ibu, biar aku saja yang membuangnya. Aku akan membuangnya. Sudah, biar aku saja. Kelakuan Ibu hari ini aneh sekali. Ya Allah, minyak itu bisa merusak karpetnya. Apa ini? Darah. Ya Allah, ini darah. Kenapa ada noda darah di sini? Itu darah. Kenapa noda darah ini mengarah ke lukisan itu? Mungkin itu Nasma yang datang. Iya, itu benar. Ya, tolong pesan meja untuk 2 orang ya. Terima kasih. Kau menakutiku. Masuklah. Pintunya, pintu. Oh. Hei, ada apa? Kenapa wajahmu seperti itu? Tidak ada. Tidak apa-apa. Sekarang ceritakan, bagaimana rencanamu untuk membuat Humaira bangkit? Kau sudah memesan meja, apa kau akan makan malam? Iya. Aku akan makan malam dengan Hunaira. Apa? Apa di dekat sini ada taman? Iya, tapi apa rencananya? Aku akan meminta Humaira mengajakku keluar untuk berjalan-jalan. Ketika dia membawaku ke taman,
Aku akan jatuh sakit dan dia harus membawaku ke restoran di mana aku sudah memesan meja untuk kami berdua. Jadi begitulah rencanaku. Kedengarannya seperti kencan. Dia bahkan tidak membiarkanku memanggil namanya. Kenapa dia pergi kencan denganku? Apakah menurutmu Humaira mungkin tertarik kepada aku sekarang? Haider, aku serius. Humaira sudah seperti adikku. Aku membantumu karena kau bilang kau ingin menghiburnya agar dia bahagia. Dan aku sangat menghargai itu. Jangan lupakan itu. Kau bahkan sama sekali tidak berpikir apa itu menyakitinya atau tidak. Aku rasa ini ada yang salah. Saat ini hati Humaira sedang hancur. Jangan lakukan apapun yang mungkin mendorongnya kembali ke zona itu. Apa kau pikir aku akan melakukannya? Iya. Dengar, aku tidak punya niat itu. Tidak ada apapun di antara kami. Dia bahkan tidak menyukai aku. Aku hanya ingin menjadi temannya. Oke? Tenang saja. Tidak ada yang akan salah. Dia tidak akan pernah jatuh cinta padaku. Lalu kau sendiri? Ini dunia yang kejam. Dan pekerjaanku tidak memberiku waktu untuk cinta. Walaupun itu hanya sedikit. Duduk. Oh, ternyata kau Hunaira. Aku bosan duduk di sini. Aku berharap ada yang membawaku keluar di tempat terbuka. Aku pasti akan suka. Apakah merasa sakit? Iya. Jangan khawatir, aku punya teman yang magang di perguruan tinggi medis. Aku sudah menelponnya, dia akan memeriksamu. Tunggu. Apa kau benar-benar mengkhawatirkan aku? Bukan begitu. Sebenarnya aku mendapatkan ide. Dia itu membutuhkan seorang pasien yang terluka untuk studi kasusnya. Oh. Jadi aku menelpon ke rumahnya. Aku kesini untuk memberitahumu kalau dia akan segera datang. Hunaira, Tolong jangan menyebut namaku. Berapa kali aku harus memberitahumu? keras kepala sekali dia. Dengar, kalau dia memeriksamu, semua orang akan tahu bahwa kau tidak terluka dan kau hanya bersandiwara. Oh. Kenapa kau tidak mengatakan padaku? Aku tidak menyadarinya. Oh iya? Apa itu batas kesukaanmu? Ya Allah, kok ini? Dia lucu sekali. Aku baru pulang dari pasar. Sayurannya masih segar. Ini, Terima kasih, Nyonya. coba lihat ini. Lihat. Nazma, ayo ikut aku. Aku akan tunjukkan sesuatu. Ada apa ini? Nazma, kau harus lihat sendiri. Ayo. Iya, tapi ada apa? Apa? Lihatlah. Lihat ini di sini. Lihat lantai ini. Tadi di sini, aku melihat ada noda darah. Belum lama ada darah di sini, Nazma. Tunggu. Nikat, sudah. Sebenarnya ada apa? Kau baik-baik saja. Pasti ada yang salah. Tidak ada yang salah. Aku tadi melihat noda darah di sini. Ada noda darah dari karpet ke arah lukisan itu. Aku melihatnya sendiri, Nazma. Nikat, kadang-kadang kita memikirkan hal yang aneh-aneh. Tapi kau tidak perlu khawatir. Wah, Najma sayang, kau sudah kembali. Apa kau dapat semuanya? Iya, Ibu. Semuanya ada di meja. Kalau begitu kita pergi dan membuatnya di dapur. Ayo ikut denganku. Iya. Ayo. Ayo. Ya ampun Nikat, kenapa kau hanya memandang lantai? Ayo, ayo ikut denganku. Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan?
Aku harus apa? Aku harus apa? Ya ampun, Haider. Apa yang kau lakukan? Kalau kau jalannya seperti itu, bisa-bisa kita berdua diverban. Apa yang harus kulakukan? Aku harus melakukan sesuatu. Kalau tidak, kita akan tertangkap. Maaf? Apa kau bilang kita akan tertangkap? Ya, haruskah aku mengatakannya lagi? Dengar ya. Menurutku itu ide yang bodoh. Kalau kau benar-benar diverban dan kau akan tertangkap, jangan pernah kau libatkan aku. Kau tahu masalah ini, tapi kau tidak memberitahukan siapapun. Jadi kau adalah mitra dalam kejahatan. Ayo, Tos. Anak baik. Keterlaluan. Aku jadi terjebak bersamamu. Sekarang biarkan aku berpikir, oke? Aku punya ide. Rahasia? Memangnya ada masalah apa? Kenapa kau menyuruhku datang ke sini? Hasina, nanti kalau aku banyak bicara, aku dibilang cerewet. Tidak ada masalah apa-apa. Justru aku ingin mengundang masalah. Apa maksudmu? Lihatlah. Lihat wanita di sana. Coba kau lihat baik-baik. Cepat lihat. Mereka tinggal di dekat rumahku. Mereka sombong dan suka berkelahi. Tapi mereka itu kaya. Bahkan kekayaanmu tidak seberapa dibandingkan dengan mereka. Menurutmu begitu ya? Sudah, aku hanya bercanda. Nanti ketika mereka datang ke arah kita, kau harus mengatakan, seperti yang tadi ku katakan di telepon. Kau masih ingat kan? Mengerti? Kau mengerti tidak? Iya. Sekarang kau harus mulai. Iya. Ya Allah, Hasina, bagaimana keadaanku sekarang? Tolong pertimbangkan Ya ampun, keadaanku. itu rahasia. Tolong Hasina. Kau bilang kau berhati keras kan? Kau tidak akan bisa mencair. Apa kau mengerti? Jangan mengharapkan sesuatu dariku. Air matamu tidak akan membuatku merasa kasihan. Jangan tunjukkan wajahmu lagi padaku. Apa kau mengerti? Sebetulnya, ada apa rahasia? Lihatlah. Penderitaan apa yang sedang kualami sekarang. Aku tidak bisa menyembunyikannya. Hasina ini adalah kerabatku sekarang. Seperti yang kalian tahu kalau keponakanku ada yang menikah dengan salah satu anak dari Hasina. Tapi sekarang apa yang terjadi? Tapi apa? Hasina ingin membatalkan semuanya karena Zoya. Zoya sudah sengaja berfoto dengan pakaian yang tidak sopan. Jangankan putrimu, aku saja tidak akan menerima keponakanku menikah dengan wanita di lingkunganmu. Apa kau mengerti itu? Aku sudah mengerti keluarga macam apa yang tinggal di sana. Hah? Lihatlah wanita muda dari tempat itu. Mereka tidak memiliki rasa malu. Mereka bahkan punya foto setengah telanjang. Sebaiknya akui saja kalau gadis itu dalam keluargamu. Dia tidak punya rasa malu sama sekali. Hah? Sekarang lingkungan boleh dikenal untuk keluarga baik-baik. Tapi tidak lama kalian semua akan difitnah. Dengar ya, tidak ada orang dari keluarga baik ingin menikahi gadis manapun dari lingkungan itu. Kau mengerti? Tolonglah Hasina, jangan bicara seperti itu. Tolonglah aku, bukan itu maksudku. Aku minta Kau maaf. pantas mendapatkannya. Aku tidak peduli. Hasina, dengarkan aku dulu. Apa yang dia bicarakan rahasia? Aku bingung harus mengatakan apa. Aku tidak bisa menjelaskan pada kalian.
Kehidupan putriku terancam karena semua yang dilakukan Zoya. Zoya, bukankah dia sekarang sudah menikah dengan Ayan? Tapi kenapa perginya dengan Asad? Ya, seperti itulah kenyataannya. Dan sekarang dia kembali tinggal di rumahku. Sudah, jangan khawatir. Tidak akan kami biarkan terjadi pada putrimu. Kami akan mengurus gadis yang tidak tahu malu itu. Kami akan mengusirnya dari lingkungan kita. Kalau kalian tidak membantuku, bagaimana dengan anakku?